Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa. Di malam minggu ini kita akan merenungkan sabda Tuhan. Sabda yang sederhana dari 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7. Demikian sabda Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Mari kita berdoa lebih dulu. Bapa, kami datang kepadamu dalam segala kelemahan dan kerendahan hati kami, kenistaan diri kami datang kepadamu. Kiranya dengan urapan kuat kuasa Roh Kudus-Mu kami dimampukan dan disucikan dari segala kelemahan, sehingga dengan demikian kami dapat mengerti kehendak-Mu dengan baik dan benar. Roh-Mu yang kudus menolong kami Bapa, menolong setiap umat yang berserah penuh kepadamu, dan ampunkan kelemahan kami Bapa sepenuhnya Bapa. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa Bapa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, besok pagi kita akan beribadah. Dan kita akan berada pada Minggu Prapaskah yang ketiga. Satu hal yang hendak kita renungkan saudara, apa yang sebenarnya terus menghantui hidup kita ini? Sederhana jawabnya, ketakutan. Setiap orang pasti punya rasa takut. Dan karena punya rasa takut, kadang muncul kebimbangan, keraguan. Dan yang lebih besar adalah kekhawatiran. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, siapapun dia, sepanjang dia masih manusia, maka yang namanya rasa khawatir, rasa takut, bimbang, penuh dengan tanda tanya, itu pasti menghantui kita. Tapi bagaimana dengan kehendak Tuhan? Tuhan tahu persis keberadaan kita. Tuhan tahu persis siapa kita. Karena kita ini ibaratnya tanah liat yang dibentuk oleh Tuhan dan dihembusi napas hidup oleh Tuhan. Dan karena Tuhan tahu siapa kita, maka ketika kita diselimuti oleh rasa takut, rasa khawatir, bimbang, maka Tuhan berfirman kepada kita, satu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Apa yang membuat kita ini menjadi sengsara? Apa yang membuat diri kita menjadi menangis? Jawabnya satu, karena gengsi dan kesombongan kita. Nah, seringkali gengsi kita, kesombongan kita itu yang membuat kita ini lepas dari Tuhan. Kalau kita lepas dari Tuhan, maka ketakutan, kekhawatiran menghantui kita. Nah, supaya kita bisa bertemu dengan Tuhan, maka syaratnya rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Jadi saudara-saudara, jangan melawan Tuhan, tetapi dengan rendah hati kita membuka pikiran kita, jiwa kita untuk dikuasai oleh Tuhan, untuk dipegang oleh Tuhan. Nah, kalau kita sudah membuka diri, menyerahkan seluruh keberadaan kita, kelemahan kita, maka disitulah kita akan merasakan bagaimana kuat kuasa Tuhan itu luar biasa menyertai kita.
Karena itulah maka mari kita merendahkan hati, jiwa dan roh kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, kalau kita ini sudah merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka mari kita relakan hati kita, relakan jiwa kita, roh kita ini untuk dituntun dan disertai oleh Tuhan. Kenapa? Karena disitulah kekuatan kita, karena disitulah penghiburan kita, karena disitulah sukacita kita. Seringkali kita tidak mau dituntun oleh Tuhan. Kita lebih mau seperti Adam dan Hawa, sudah diberikan segala fasilitas hidup, dia dituntun, tapi Adam lebih memilih jalan sendiri, tidak mau memilih jalan Tuhan, tidak mau dituntun oleh Tuhan. Akhirnya ia jatuh dan kita menerima akibatnya sampai hari ini. Nah, kalau kita tidak mau merendahkan diri hadapan Tuhan, sehingga kita tidak mau dituntun oleh Tuhan, maka pastilah kita juga akan merasakan seperti Adam dan Hawa. Karena itu, maka yang kedua ini harus menjadi perhatian kita. Relakan hatimu dikuasai oleh Tuhan. Nah, saudara, kita akan angkat satu pujian lebih dulu. Kidung Jemaat 332 bait yang pertama. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Ketika kita merelakan hati kita untuk dituntun oleh Tuhan, maka kekuatan kita akan pulih. Nah, ketika kekuatan kita akan pulih, maka pengharapan kita tidak akan pudar, tapi akan terus bertumbuh dan hari esok ada pada kita. Nah, karena itulah saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan melalui 1 Petrus pasal 5 ini sungguh luar biasa. Karena apa yang ditulis oleh Petrus ini juga menjadi pengalaman iman Petrus, di mana Petrus mengalami segala pergumulan hidup, tetapi ketika dia berserah kepada Tuhan, dia relakan hatinya untuk dikuasai oleh Tuhan, maka kekuatan itu berlimpah-limpah. Hari esok ada dan pengharapan itu akan terus tumbuh. Yang ketiga, saudara, Pak, seringkali kekhawatiran itu muncul dan tumbuh lagi, Pak. Iya, namanya juga manusia, pasti muncul lagi. Lalu apa yang mau kita lakukan kalau kita sudah berserah kok tahu-tahu masih tetap menghantui kita karena kita dihadapkan kepada ketakutan? Ayat yang ke-7 berbicara kepada kita, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Jadi kalau kita ini mau menyerahkan, ini loh Tuhan, keberadaan kami apa adanya. Ini Tuhan, kami serahkan kepadamu sepenuhnya. Maka disitulah kita akan, maka di Prapaskah ketika di masa puasa kita ini, mari kita menyerahkan itu semua kepada Tuhan. Pemeliharaan Tuhan, terlebih dalam menghadapi pandemi corona ini.
kita pasti akan luar biasa menghadapi ini. Dan kita yakin betul bahwa ketika kita menghadapi pandemi dengan segala krisisnya itu, pasti kita akan keluar sebagai pemenang. Karena itu, mari serahkanlah segala kekhawatiran kita ini kepadanya. Karena Tuhan tahu kelemahan kita, Tuhan tahu masa depan kita, Tuhan merancang indah. Karena itu tidak ada yang perlu kita takutkan. Mari kita berserah kepadanya. Kasih setianya menyertai saudara sampai Maranatha. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih ya Allah. Kami bersyukur untuk pemeliharaanmu yang luar biasa. Hidup kami menjadi indah ketika kami berserah penuh kepadamu. Hidup kami menjadi luar biasa karena pengharapan kami tak pernah pudar. Pemeliharaanmu senantiasa ya dan amin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan segala kepada padamu Bapa, sehingga kami punya hari esok. Dan biarlah seluruhnya ada dalam genggaman-Mu. Ampunkan kelemahan kami Bapa. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Dan cinta kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, serta damai dari Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Kita akan akhiri saudara dengan bait kedua dari 332. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Terima kasih, sampai ketemu besok pagi dalam ibadah minggu. Tuhan beserta saudara.